Yayasan Taruna Pertiwi yang terletak di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yayasan yang berdiri pada tahun 2011 ini merupakan yayasan yang dibangun oleh mantan-mantan anak jalanan beserta Karang Taruna sekitar. Di yayasan ini terdapat fasilitas untuk masyarakat, yaitu rumah singgah untuk anak jalanan, pendidikan anak usia dini atau PAUD, majelis taklim ibu-ibu dan remaja, taman pendidikan Al-Quran atau TPA, dan layanan ambulans. Berdirinya Yayasan Taruna Pertiwi tak luput dari usaha dan kerja keras seseorang untuk membangun Yayasan Taruna Pertiwi. Ali Amran adalah pendiri Yayasan Taruna Pertiwi, merupakan mantan anak jalanan yang tergerak hatinya dan merasa prihatin melihat masalah sosial yang terus terjadi di Indonesia. Diawali dengan inisiatifnya membuat sebuah yayasan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yayasan Taruna Pertiwi didirikan bulan Juni 2011. Yayasan Taruna Pertiwi profilnya itu mantan-mantan anak jalanan. Begitu juga saya dulu mantan anak jalanan, 10 tahun tidak pulang ke rumah. Ya kegiatan-kegiatan dunia hitam lah, dunia kriminal saya pernah lakukan. Nah, setelah saya insaf, saya mendirikan yayasan ini. Selain mantan-mantan anak jalan, ada beberapa dari Karang Taruna. Yayasan Taruna Pertiwi yaitu ada layanan ambulan, TPA, majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim remaja, terus sama PAUD. Kita juga pendampingan ke rumah sakit sampai dengan pembuatan BPJS-nya. Lalu kita ada pengurusan jenazah juga sampai dengan pemakaman. Dibina kalau di luar PAUD, kalau PAUD sekitar 80 anak, kalau TPA itu sekitar sama binaan kita itu 176. Bukan warga sekitar wilayah lingkungan yayasan aja, ada di daerah Gang Buntu, pinggir kali, ada itu. Kegiatan itu kalau yang rutin, kalau pagi jam 7 sampai jam 10 itu PAUD. Sore tiap Senin, Rabu, Jumat, sama Sabtu itu TPA anak-anak. Kesulitannya banyak kalau ceritakan kesulitan, yaitu paling utama itu pendanaan. Masalah dana, kita agak sulit untuk mencari dana. Paling kita musyawarah bersama guru-guru, sama pengurus, gimana teknik cara mencari donaturnya untuk keberlangsungan yayasan ini. Kalau pemerintah, kita kan swasta. Kalau pemerintah dia hanya memberikan program kayak model program kesejahteraan sosial anak PKSA. Itu aja. Itu juga kita nggak dapat dana operasional dari pemerintah. Kita nggak dapat dana bantuan apapun yang untuk kelembaganya, itu nggak ada. Paling ke anak. Setelah 8 tahun didirikan, Yayasan Taruna Pertiwi terkena penggusuran jalan oleh pemerintah dan mengakibatkan Yayasan Taruna Pertiwi kehilangan bangunan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kini Yayasan Taruna Pertiwi bertempat di depan teras rumah warga dengan beratapkan tenda sederhana yang dibangun oleh pengurus Yayasan Taruna Pertiwi. Kita waktu itu sebelum digusur, tanah itu milik Bina Marga. Bina Marga itu kan pemerintah hitungannya. Kita intinya numpang saat itu. Cuman yang di bawah itu kita sewa. Nah, pas yang alhamdulillah di sini kita solusinya tuh membeli tempat, kita mengadakan penggalangan dana. Walaupun intinya masih di KPR-in rumah itu gitu. Kelurahan harusnya mengasih relokasinya di mana gitu tempat ada tempat kegiatan PAUD-nya, kegiatan belajar mengajarnya. Karena hitungannya kan kita di sini membantu program pemerintah kan gitu. Muhammad Rafi adalah pria yang lahir 20 tahun lalu yang pernah mengalami masa kelamnya mulai dari menyapu di jalan hingga ditangkap oleh Satpol PP, kemudian dibina di Cengkareng. Kini Rafi merupakan anak binaan Yayasan Taruna Pertiwi. Ia mengetahui Yayasan Taruna Pertiwi karena awalnya ia tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ia diarahkan oleh petugas di tempat ia dibina untuk ke Yayasan Taruna Pertiwi.
Sekarang Raffi bertempat tinggal di rumah singgah Yayasan Taruna Pertiwi. Raffi tinggal di Yayasan Taruna Pertiwi sejak November 2018. Karena waktu itu saya nggak punya identitas, mau bikin identitas nggak punya persyaratan. Keluarga orang tua udah pisah, yang perempuan di Senen, yang laki-laki di Sudimara. Jadi dulu sempat di Cengkareng. Nah, dulu ada orang Cengkareng kerja di sana, sekarang pindah di Pasar Minggu. Nah, saya tahu dari dia. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Raffi yaitu siang hari ia belajar di Sekolah Paket Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Negeri 25 yang terletak di Jalan Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di sekolah tersebut, Raffi sedang mengejar paket C untuk mendapatkan ijazah setara SMA. Raffi mulai sekolah dari jam 2 siang hingga jam 5 sore. Di sekolahnya di PKBM 25 Jakarta, sekolah paket. Selepas pulang sekolah, Raffi kembali ke yayasan untuk istirahat. Kemudian sehabis maghrib, Raffi melanjutkan aktivitasnya menjadi tukang parkir di area Pasar Minggu sampai jam 11 malam. Setelah selesai memarkir, Raffi menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Keseharian saya markir nih jam 6 nyampe jam 11 saya markir. Jam 11 sampai jam 1 lah saya main gitu. Nah, jam 1 tidur, bangun jam 8 atau jam 9. Nah, terus main lagi nggak jelas gitu, kemana-kemana nggak jelas. Habis itu nyiapin buat sekolah, berangkat sekolah. Penghasilan sehari 80-an Kak. Makan, bekal sekolah iya gitu. Pendidikan anak usia dini atau PAUD yang terdapat di Yayasan Taruna Pertiwi merupakan layanan masyarakat yang banyak diminati oleh warga sekitar untuk menyekolahkan anak-anaknya. Terdapat 200 anak yang diajarkan oleh guru sukarelawan, tetapi tidak semua anak diajarkan dalam satu hari. Mereka terbagi menjadi 4 kelas, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Pada hari Jumat, 200 anak tersebut serentak diajarkan mengaji, membaca doa sehari-hari, dan diajarkan tata cara sholat. Kegiatan belajar mengajar di PAUD ini dimulai pukul jam 7 hingga jam 10 pagi. Berawal dari TPA-nya dulu. Ya, kalau PAUD-nya berjalan 4 tahun. Iya. Ibu Hartini merupakan kepala sekolah sekaligus guru di pendidikan anak usia dini Yayasan Taruna Pertiwi yang mulai bergabung sejak 4 tahun lalu. Ibu Hartini tergerak hatinya untuk mulai mengajar membaca dan menulis. Pada awal, beliau mengajar jumlah muridnya hanya 3 orang. Seiring berjalannya waktu, murid PAUD Yayasan Taruna Pertiwi semakin bertambah hingga sekarang menjadi 200 anak. Kebetulan waktu itu Pak Amran kan punya rumah singgah untuk untuk di bidang kesehatan aja dan anak-anak jalanan. Terus saya bilang, saya menawarkan diri, boleh nggak saya ikut gabung di sini? Saya bilang gitu sama Pak Amran. Terus kata Pak Amran, boleh, mau mengajar apa? Hanya sekedar baca tulis aja, A, B, dan Pro. Ternyata alhamdulillah waktu itu belum ada muridnya, cuma 3 orang, 3-4 orang. Tapi saya alhamdulillah, saya walaupun nggak ada orangnya, saya tetap datang berdua sama Bu Rohani dengan teman saya. Itu nggak cepat langsung kita dapat murid, butuh proses. Belum tentu niat baik kita disambut sama masyarakat sekitar sini baik ya, walaupun itu masalah kita baca tulis untuk anak-anak bisa baca. Alhamdulillah lama-lama 2 tahun sampai 3 tahun alhamdulillah TPA kita maju sampai sekarang ini sudah hampir mencapai 200 orang TPA. Ibu Hartini ingin generasi penerus bangsa di Indonesia tetap bisa bersekolah, minimal bisa membaca dan menulis. Supaya mereka
tidak buta huruf. Dan di zaman sekarang ini ternyata di sekitar kita banyak belum bisa menulis, belum bisa baca Al-Quran. Sebenarnya agama mereka Islam kan banyak belum ada adab-adab juga mereka belum tahu. Itu aja motivasi saya supaya mereka tidak buta huruf dan mau mencerdaskan mereka. Karena di sini cuma tidak bukan hanya untuk TPA PAUD, tapi di sini juga orang tua wali murid, pedagang di sekitar sini yang kita bina. Mereka juga sama, tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Al-Quran terutama. Mudahnya ya ketika anak-anak ya itu tadi kendalanya, kadang kita mau ini mereka tidak punya ISO atau Al-Quran. Jadi guru-guru di sini saweran. Kadang ada yang nyumbang juga jarang sekali, ya tidak cukup dengan mereka yang begitu banyak. Karena memang di sini dari awal kita tidak menarikkan, tidak meminta biaya sedikit pun. Yang penting di sini mereka datang mau belajar. Intinya begitu. Kita dari awal penerapannya seperti itu. Pengennya tambah berkembang lebih kenal masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Ternyata ya itu di sekeliling kita itu banyak. Ternyata kita diperlukan loh di sini gitu. Alhamdulillah para guru-guru juga dari 2 orang dari tidak ada guru menjadi sekarang kurang lebih hampir 30 guru yang mereka itu sukarelawan semua. Alhamdulillah. Itu pun tidak di sekitar sini itu jauh-jauh. Ada yang dari Depok, dari Ciganjur, dari mana. Di sini untuk mengajarkan anak-anak. Ada yang lingkungan sekitar yang jauh dari kampung tuh. Tadi jalan-jalan di sana nggak? Satu kamar itu mereka tempatin ada yang 5 orang dengan masak di situ. Hujan sedikit mereka langsung kebanjiran. Karena memang murah, untuk bayar sewanya murah gitu. Sedih banget, sedih sekali karena memang untuk awal berdirinya kita minta izin dengan yang punya ini kan jalan ya, saya tuh izin dengan fungsinya nanti ketika kita digusur ya kita harus rela dengan senang hati tanpa ada ini. Kita sudah siap, itu biayanya semua itu kita meminta dana dari rumah ke rumah ya, itu dari donatur semua. Ketika lumayan gitu ya, sedih banget gitu, kita masih butuh kita ini ya. Alhamdulillah kita sedang menggalang dana lagi untuk mendorong lagi dengan kita meminjam ke bank syariah. Harapan saya semoga para donatur bisa membantu untuk pelunasan pembayaran cicilan bank. Buah kesabaran dari hasil mengurus dan mengajar, Yayasan Taruna Pertiwi mendapat nominasi dari Kementerian Pendidikan, yaitu penganugerahan Insan Peduli PAUD dan Dikmas tahun 2019. Insan Peduli PAUD dan Dikmas ini adalah individu warga negara Indonesia yang telah melakukan peran atau fungsi sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan pada PAUD dan Dikmas di luar tugas atau pekerjaan pokoknya yang berdampak baik untuk masyarakat.